Halo guys, selamat malam. Apa kabarnya? Balik lagi di channel favorit kalian, channel Anas Tokusatsu, channel mereview mainan dan juga mereview komik. Oke guys, pada malam hari ini gue mau unboxing dan review komik ya guys ya. Ini jilidnya nggak terlalu banyak, cuman 5 jilid atau 5 volume. Yaitu ini dia. Ini bukan judul yang terkenal gak sih atau famous ya. Jadi berawal dari Facebook baruku. Oke, bukan ya. Jadi berawal saya waktu itu beli komik cabutan di Tokped, terus iseng aja sebentar saya kurangin dulu lightning saya. Pertama awalnya saya beli 1 jilid aja komik ini Yukito karena saya ngecek di Manga Update kalau jilidnya cuma 5. Saya tidak tahu, awalnya tidak tahu guys ya. Saya kira mudah dalam mencari sisa volumenya. Memang semua jilidnya sudah saya beli, tapi untuk mencari volume 2 ini setengah mati guys, setengah meninggal ya. Ini yang volume 2 ternyata langka ya. Ini juga saya dapatnya bekas. Oke. Kita baca dulu sinopsisnya dari jilid yang pertama. Ini judulnya Yukito. Ada babak ojisan ya, gambarnya megang cerutu. Ada juga gambar orang. Sebentar, saya ke atasin. Terus ada gambar perempuan, judulnya Yukito, dan ini mangakanya ada 2 ya, yaitu cerita storynya cerita dari Arima Sawasawa, gambarnya dibuat oleh Akiko Monden. Gue nggak tahu mereka ini pernah bikin komik apa yang juga terbit di Indonesia. Penerbitnya ini Level Komik ya, masih satu cabang dari Alex Media Komputindo. Ini sorry guys, saya batuk mulu ya. Ini punggung komiknya Yukito. Terus ini tampak belakangnya ya, dewasa, ada barcode ya, belum ada harga. Ini kita baca guys ya. Sinopsisnya. Apa kalian tahu grup Tashiro? Yukito ditulis dengan kanji yang berarti manusia salju. Yuki itu salju guys ya. Dia seorang pemuda kampung yang baru saja tiba di Tokyo. Di sana dia berkeliling membuat masalah dan menanyakan keberadaan grup Tashiro, kelompok Yakuza yang sudah bubar 10 tahun silam. Pertemuannya dengan seorang detektif dan seorang anggota grup Yakuza menjadi awal terbukanya misteri yang selama ini menyelimuti pikirannya. Jadi secara garis besar 5 jilid atau volume komik berjudul Yukito ini tentang dunia Yakuza ya, seperti Xiaomi-chan ya. Kalau kalian tahu, saya pernah mereview juga komik Xiaomi-chan yang bikin juga Midori's Days. Xiaomi-chan itu humor, komedi, Yakuza, tapi ada genre-genrenya. Gue gak tahu kalau ini genrenya apa, nanti gue cek guys ya. Oke. Kita unboxing aja guys. Kita unboxing, kita cari lubang guys ya. Fokus, sudah fokus. Oke, kita akan sebentar, kita akan kurangi lightning dulu. Ya. Kita unboxing guys, seperti apa ya gambar. Nanti baru kita akan baca. Nanti saya review ya ke-5 buku komik Yukito ya. Teman-teman apakah ada yang pernah beli atau baca komik Yukito? Boleh like dan komen. Gue mau cium dulu aroma jilid 1 dulu guys, yang baru guys. Gue buka. Mantap. Kita buka sedikit komiknya. Kita lihat ini detail komiknya. Fokus. Ya, sudah fokus. Yukito volume 1 by Arima Sawasawa, Akiko Monden. Dibuat di Jepang 2012 ya, sudah lumayan lama. Shogakukan. Ini Alibasa editor, desain sampul, diterbitin di Indonesia 2016. Jeda berapa tuh? Jeda 4 tahun ya. Mantap. Kita lihat guys, sedikit cuplikan deh. Oke, gambarnya semi realistis sepertinya. Ini seperti baca komik apa ya gambar ya? Seperti baca Death Note atau komik-komik polisi gitu guys ya.
kayak baca apa ya, Gathenteru apa ya, muka orangnya datar, kayak ini kayak komik shoujo malah. Seperti itu. Jadi banyak panel gambar isinya ujisan ya, atau bapak-bapak ya, dengan segala apa formula atau hal-hal kriminalisme, mungkin crime, polisi ya. Kita lihat dia apa, staff kredit promosinya. Oh, ini ada afterword, kata-kata dari pengarang. Terus promosi Attack on Titan zaman dulu. Ouroboros juga bagus nih, gue belum ada minat beli komik Ouroboros. Promosi lagi komik montage, yes, saya sudah pernah review, sudah tamat guys. Ini perjuangan juga ya untuk melengkapi komik montage. Ada komik Zipang yang bikin apa, San apalah gitulah, Shibatora. Oke, kita unboxing sisa dari jilidnya sebentar. Kita unboxing volume 3. Ini komik 2016 guys ya. Masa-masa dimana saya itu, ini ada barcode-nya. Oke lah, ini harganya 22.000 ya. Saya juga lupa pada saat saya beli di Tokped. Bodoh amat guys. Yang penting di bawah 100.000 saya akan beli guys ya. Ya, yang penting saya bisa tahu lah akhir dari ceritanya gimana setiap komik yang saya beli itu guys. Dan tidak ada lembar berwarna. Nikmat. Volume keempat. Ini ada barcode juga. Harganya 24.000. Kalian teman-teman suka baca komik bergenre apa nih guys? Boleh komen yuk bareng-bareng. Apa ramai-ramai ya, kita komentar, berdiskusi sesama penikmat komik ya, terbitan legal, pastinya jangan ilegal dong. Komik koloni juga bagus-bagus guys, gambar dan storynya, karena sangat merakyat. Volume terakhir komik kita akan saat lagi kita unboxing, tidak ada barcode. Jadi saya akan, oh yang ini agak tebelan, saya akan baca dan akan review komik ini tentang apa lebih detailnya ya. Kita cium dulu aromanya. Wah, this is life Yukito. Ya gitulah, kebanyakan gambar-gambar orang dewasa, maksudnya orang dewasa ya, remaja dewasa gitulah. Tato-tatoan ya, Yakuza itu ya. Masuki dunia yang sangat gelap guys ya. Dunia Yakuza itu guys. Kalian lebih suka komik Alex atau level komik guys? Komen di bawah. Duar. Oke. Mana tadi deh? 5, 4, 3, 2, 1 ya. Cuman jilid 1 doang guys yang sampulnya agak gelap. Sisanya putih ya, nggak tahu kenapa. Oke teman-teman, saya akan baca ke-5 komik Yukito. Nanti kita akan kasih waktu guys ya. Oke, kita akan baca. Nanti gue akan review guys buat teman-teman. Sebentar guys ya. Oke teman-teman, saya sudah membaca ke-5 dari buku komik Yukito ya, terbitan LC level komik. Bukan LC yang lain. Oke guys. Ini benar-benar kesukaan saya guys. Ternyata ini komik macam kayak montage guys, gila. Memang ini komiknya ini bukan komik ringan guys, ini komik berat. Komik dewasa bener ini mah. Ini wah, saya bersyukur saya bisa memiliki ke-5 dari buku komik gitu, dan cuma satu volume 2 doang yang tidak segel. Semuanya segel, tadi di awal video saya sudah unboxing. Waduh guys, kalian kalau punya kesempatan beli full set guys ya, karena kalau kalian beli cabutan kalian akan kesulitan mencari yang volume 2 ya. Jadi ini komik apa? Ini komik tentang
dunia kepolisian ya, dan yang bersinggungan dengan dunia gelap atau dunia hitam ya, yaitu dunia yakuza. Jadi ini tuh benar-benar menggiring kita kepada problem atau misteri dari sebuah cerita si judulnya Yukito ya guys ya, yang pasti kita dibawa ke cerita asal usul masalah ini muncul, terus masa-masa lampau, dan juga benar-benar komik ini tuh actionnya nggak gimana-gimana guys ya. Actionnya itu biasa aja, nggak terlalu banyak, cuman pembaca itu ya gue dibuat kayak pengen tahu terus kelanjutan ceritanya, karena yang bikin nilai plus dari komik ini tuh kita digiring bagaimana persepsi sebagai orang dewasa ya dalam menyelesaikan sebuah masalah, dan juga ada bantuan dari pihak-pihak lain yang tidak terduga guys ya. Oke, tanpa bertele-tele, jadi ini komik Yukito. Nah, komik ini tuh guys sebenarnya bukan sekonyong-konyong si mangakanya ya. Ini tuh pembuatnya si Akiko Monden yang menggambarkan komik Yukito ini. Nah, komik ini tuh berdasarkan dari novel di Jepang guys ya. Jadi sebuah komik yang based on novel di Jepang yang dibuat oleh Arimasa Osawa ya. Itu dia. Kalau dari segi sampul guys ya, hanya volume 1 aja yang backgroundnya hitam. Ada banyak karakter muncul. Terus volume berikutnya hanya 1 karakter yang muncul per volume guys ya. Seperti itu. Gila. Ini gabungan kayak gue nonton kayak gue baca komik Death Note sama Montage ya. Cuman tidak ada bumbu supranatural kayak Death Note. Kalau Montage itu terlalu keruh ya, terlalu terlalu berat lah. Kalau ini tuh sebenarnya berat guys, cuman tidak seberat komik Montage. Karena kalau komik Montage itu, kalau kalian pernah baca sampai tamat, gue juga sudah pernah review, lebih ke seorang anak yang mencari jawaban kenapa anggota keluarganya hilang, kucing-kucingan sama anggota kepolisian, dan banyak karakter guys ya. Dan juga sadistik juga, brutal ya. Kalau di sini bukannya kejar-kejaran guys, lebih pokoknya tuh masalah itu diselesaikan gitu loh, di maju gitu guys, tidak gentar. Dan juga bumbu romansnya juga sangat lekat ya, walaupun hanya ada 2 couple ya, 2 pasangan dalam cerita Yukito ini yang sangat melekat sampai akhir cerita guys ya. Sampai akhir cerita itu sangat bagus guys ya. Oke, langsung saja. Jadi itu guys, komik ini tuh bercerita tentang si pria yang sangat lurus, yaitu bernama si Yukito Kaji. Nah, si Yukito Kaji ini itu dia. Dia adalah pria kampung guys ya. Pria kampung, pria desa dari prefektur Akita ya. Jadi saya sih nggak tahu ya Akita itu apakah benar-benar nama kota atau prefektur distrik itu di Jepang. Jadi intinya seorang pria desa yang tiba-tiba datang ke Shinjuku atau Tokyo, gue lupa, ke ibu kota lah, untuk mencari sekelompok geng Yakuza. Ini benar-benar cerita tentang Yakuza sangat lekat guys ya pada komik ini. Kalau kalian tahu komik Shiomi-chan ya, itu juga tentang komik komedi gender-bender dan juga Yakuza. Tapi itu terlalu komedi atau terlalu humor guys ya, walaupun ada tembak-tembakan ya. Tapi ini lebih Yakuza lagi guys. Ini tuh komik Yakuza gitu loh. Dijelaskan gitu loh. Seperti apa gambaran organisasi, gambaran struktur orang-orang, namanya, gelar gitu loh. Mungkin nggak tahu ya kalau dunia Yakuza yang real di Jepang itu apakah benar-benar seperti yang digambarkan pada komik ini. Kan juga si pengarangnya Akiko Monden ini juga boleh
atau bebas merubah sedikit atau banyak isi dari novel yang dibuat sama si Arisawa Monden, Arimasa Osawa, gue lupa nama judulnya apa, judul novelnya, sehingga dibuatlah namanya Yukito, nama si karakter utama yaitu Yukito Kaji. Nah, si Yukito ini itu di awal cerita itu kita dibuat unik gak sih? Jadi kayak cowok pelanga-pelongo ya, dengan badan struktur yang yang optimal ya, kayak tampangnya sangat lurus dan tajam gak sih? Jadi tuh di awal cerita tuh kita digambarkan si Yukito Kaji ini bertemu sama si Fujita An, si An ya, si cewek ini. Jadi tuh dia itu dikerjain gak sih ya, si cowok dari desa ini dikerjain sama cewek kota ya, cewek kota untuk dibawa ke bar ya, sengaja gitu loh, dibawa ke bar gelap. Enggak, pertama dia diajak hangout dulu, jajan ya kan, karaoke gitu kan. Nah, modusnya si cewek-cewek ini tuh ini sebenarnya cuma hanya formula doang buat pembaca biar tertarik gak sih. Jadi ini hanya pemulai cerita gitu loh. Jadi dia dibawa, mereka tuh nggak kenal, dibawa hangout gitu kan di klub atau di bar. Terus tiba-tiba tuh cewek-ceweknya pada pulang gitu loh. Tinggallah sendiri si Yukito Kaji gitu loh. Sampai dijebak kan sama itunya, si waitersnya. Mana teman-teman kamu gitu kan, kok nggak balik lagi? Jadi harus dipaksa si ini tuh membayar makanan atau minuman yang sudah mereka pesan gitu loh. Walaupun si Yukito Kaji ini nggak tahu apa-apa gitu loh, baru datang gitu ke ibu kota gitu loh. Sampai situlah, oh saya nggak mau bayar karena saya tadi ketemu gini gitu lah guys ya. Ya ini ada actionnya juga. Jadi dia itu bukan orang yang hanya pelanga-pelongo gitu. Jadi baku hantam pun hayo gitu loh si Yukito Kaji ini guys. Seperti itu. Sampailah dia ketemu namanya Pak Miyamoto. Nah dari sinilah mereka berbincang gitu loh. Saya ini mencari grup namanya grup Tashiro sama dia. Nah dari situ cerita berlanjut. Nah dia ketemu lagi. Tapi si cewek ini kayaknya naksir gak sama si cowok ini, si Yukito Kaji. Gimana enggak ya kan, badannya setinggi semampang gitu kan. Seperti itu. Tuh, blush. Nah akhirnya tanpa disadari si temannya si An tadi juga dijebak sama Yakuza kali kan. Karena dia juga suka menjebak cowok gitu. Nah dia ini baik guys, walaupun dia juga dijebak. Dia ditemanin tuh sama si An tuh. Nah, dia mau nolongin temennya si An untuk dibawa tuh. Tuh ada kekerasan guys. Jadi banyak guys. Ini kalau saya habis lihat sampai akhir buku ini banyak kekerasan dan adegan yang sangat dewasa ya. Kekerasan gitu loh guys. Ya kekerasannya nggak terlalu, cuman ya kaget aja guys gitu. Nah akhirnya si temennya ini bebas dari si teman Yakuza itu guys ya. Jadi itu hanya pemulai prolognya aja gitu loh. Nah bahwa dia itu adalah cucu dari seorang Matagi. Jadi Matagi itu adalah kayak seorang orang yang biasa tinggal di gunung, di hutan untuk berburu hewan buas menggunakan pisau nagasa ya. Jadi sebenarnya dia ini mencari jawaban kenapa ayahnya itu bisa meninggal dengan jawaban yang belum dia bisa terima ya. Dan usut punya usut, si Yukito Kaji ini ternyata adalah seorang polisi guys ya. Seorang polisi dari prefektur Akita ya. Jadi dia juga polisi ya guys ya. Jadi kita memang actionnya nggak terlalu banyak guys, cuman gambarnya bagus gitu loh. Ini gambar seinen guys ya, semi realistik gitu loh. Ini perbincangan antara si Pak Sae sama si Pak Miyamoto. Ternyata Pak Miyamoto ini adalah kaki tangan kanan Yakuza guys. Ada urusannya juga. Jadi kepolisian ini, detektif kepolisian guys ya, si Pak Sae ini di Shinjuku atau di Tokyo deh.
Dia ini sering lah ngobrol sama Pak Miyamoto gitu kan, yang juga dia di dunia Yakuza. Nah ini ada Ibu Tamao, cantik guys ya. Nah kayak intinya gitu guys. Jadi nah itu dia. Ini ayahnya dulu gagal dalam misi, ditembak di perutnya, terus dia ingin mencari kebenaran dari kenapa ayahnya begini begitu. Dan juga ada karakter jahat antagonis itu si Nijima. Ya, ini benar-benar karakter guys ya. Kayak hewan buas guys. Jadi ini sangat menarik guys untuk kalau kalian baca guys, kalian punya. Di sini juga ada karakter. Jadi di komik ini tuh lebih banyak guys ya karakter om-om guys, karakter parubaya gitu, 40 tahun ke atas, 40, 50, 60. Karena memang Yakuza dan tim kepolisian pun memang umur-umur segitu guys ya, umur 40, 50, 60 bahkan lebih ya. Yang muda-mudi ini cuman kayak si si Yukito Kaji, ceweknya si An. Ini juga ada karakter om-om si Chikamatsu ya. Ini juga jahat guys ya. Ini dia kayak karakter di Street Fighter guys ya, Akuma. Jadi banyak sekali si Akiko Monden ini menggambarkan karakter dari novel menjadi kayak karakter om gitu guys ya. Karakter gentleman gitu guys. Seperti itu. Percakapannya balon-balon kata itu nggak terlalu membosankan kalau kita mungkin baca Detektif Conan guys ya. Jadi tontonannya juga ya seperti kita baca Death Note guys ya, sudah terbiasa guys ya dengan balon-balon kata yang itu. Nah itu dia naksir guys ya si Fujitaan sama si Yukito Kaji. Nah itu dia. Jadi kalau kalian pernah baca montage, bener-bener ini tuh ini guys ya, semenarik itu gitu loh. Oke, volume 1 habis. Nah di sini ada afterword dari Akiko Monden. Kalau inilah dia si Pak Osawa guys ya. Dia itu yang bikin novel si Kitano Karyudo ya, karya Arimasa Osawa. Jadi ini aslinya itu namanya Kitano Karyudo. Jadi bikin komik sama si Akiko Monden dengan judul Yukito. Guys, kita lihat volume 2. Ini si Yukito Kaji sedang memegang pisau Nagasa ya, karena dia seorang cucu dari Matagi ya. Nah itu dia karakter ada Pak Miyamoto, Pak Sae, ada Ibu Tamao, ada si Kamoshita. Ini juga salah satu orang jahat guys yang mau operasi dagunya untuk dia kabur dari kejaran polisi. Ada si Nijima ya. Ini jahat banget orang guys. Ini ada pemakaman guys ya. Dari si Karibe, adiknya Ibu Tamao. Pokoknya kalian baca deh. Nah itu dia ada perdebatan ucapan sesama geng Yakuza guys ya, Pak Miyamoto sama Pak Chikamatsu. Jadi tuh main fisik gitu guys ya. Jadi kayak saling menyaingi guys ya di struktur organisasi Yakuza. Terus juga ada sesuatu seperti seseorang dibuntutin sama orang misterius. Itu juga sangat lekat guys ya di komik ini. Terus juga ke bar minum. Nah itu dia. Ini jahat banget, orang bahaya nih si Nijima. Seperti hewan buas guys. Ini juga peretas guys ya. Jadi juga banyak politiknya dan bisnis gelap ya. Khas mungkin dunia Yakuza. Tapi di sini memang polisi itu harus sedikit banyak menyelami dunia gelap Yakuza agar mereka bisa mendapatkan kasus case yang lebih besar guys ya. Itu dijelaskan di komik ini guys ya. Nah ini juga ada pertarungan si Nijima dengan si Yukito Kaji. Actionnya, gambarnya oke guys, tapi nggak terlalu banyak guys. Untuk satu buku juga mungkin jarang-jarang. Cuman memang gue yang baca juga ke bawah suasana ya. Juga selalu kita disuguhkan gambar om-om ya guys ya, gambar orang-orang gentleman, gambar-gambar pria dewasa. Ini juga ada si siapa? Anak buahnya muka-muka orang Jepang gitu guys ya. Nah itu seksi kan Ibu Tamao, mantep. Ini ada adegan guys. Tuh, ini udah saya itu tuh ada adegan kiss antara si Yukito Kaji dengan si Fujitaan ya.
dijelaskan kenapa bisa karakter Nijima itu bisa sekejam itu. Nah itu dia, ada adegan mungkin tekuk lutut gitu guys ya, di dunia Yakuza, perbincangan yang sangat mendalam seperti itu. Setiap volume ada afterword, jadi kita juga bisa tergambarkan bagaimana perjuangan si Akiko Monden ini dalam membuat komik Yukito guys ya. Lanjut volume 3 semakin seru ya, ada Pak Kurebayashi, dia udah kayak bapak angkatnya si Yukito Kaji. Jadi juga nggak sedikit ada karakter ini aki-aki gitu guys ya. Jadi kan memang banyak paruh baya guys ya, usia paruh baya guys ya. Tuh dia Yukito Kaji, dia cucunya Matagi guys ya. Dan dia ini ketemu sama tamunya si kakeknya, dia sedang ada di kampungnya di gunung dan terperosok ke dalam sungai, dan dia bantuin, terus tolong buka bajunya pak, kita akan keringkan baju di sini. Ternyata teman kakeknya itu adalah seorang Yakuza ya. Dia bilang, maaf, aku datang dari dunia itu. Aku memang dari dunia itu. Jadi ada sebuah adegan di mana kepolisian dan Yakuza dan polisi ada bersama dalam pondok Matagi. Jadi kalau kalian bisa serapi ini, benar-benar bagaimana Yakuza dan kepolisian pun bisa saling membutuhkan guys ya di dunia yang real life ya, mungkin ya digambarkan secara simpel di komik ini. Kau penolongku, jadi digambarkan gitu muka-muka orang Jepang gitu guys ya, kayak muka-muka Benteng Takeshi guys ya. Jadi kita bisa masuk ke persepsinya si Yukito Kaji yang lurus ya orangnya guys ya. Terus juga ada sesuatu berbau narkoboy ya, ada ditemukan perawat gitu yang pecandu dan dibawa ke rehabilitas gitu guys. Jadi memang ini ceritanya nyambung guys ya, tentu saja guys ya. Terus Yukito Kaji juga minta tolong sama si Yakuza Pak Mukai ya, untuk minta pertolongan gitu guys. Nah ini ada nih, dia ngebawa seorang yang kayaknya pecandu narkoboy. Ini klinik rehabilitasi narkoba, mereka bersedia menerima pasien tanpa menanyakan latar belakang. Untuk selanjutnya silahkan Anda suka sendiri. Ini tuh ilmu baru buat gue guys. Ternyata tuh di Jepang tuh ada suatu pusat seperti itu guys ya, untuk menerima orang yang pengen lepas dari narkoboy tanpa peduli data diri segitu. Gue juga baru tahu guys. Nah di sini tentang membuntuti jalur peredaran narkoboy dari Russian ya. Ini juga karakternya tidak bisa ditebak guys ya. Si pembunuh bayaran, ini ada pembunuh bayaran guys. Tuh dari Nakoda Akita ya, jalur transit narkoboy ya. Dia bisa menggagalkan itu. Ada senpi, ada senjata api guys. Merunduklah. Nah ini juga tidak sedikit ya adegan dardor guys ya. Pak Oda, Sersan Oda juga ini guys ya. Maaf aku bohong ya gitu guys. Jadi banyak plot twist kecil ya tuh. Jadi walaupun actionnya nggak terlalu gimana, tapi kita tuh disuguhkan dengan gambar seperti ini guys, yang oke, yang rapi gitu loh. Flashback lagi masa lalunya si Yukito. Nah walaupun kayaknya keadaan sudah tenang, tapi tetap dikasih door. Tuh guys. Jadi gue sangat bersyukur gue bisa koleksi komik ini guys tuh. Ya itu dia di akhir volume 3. Banyak promosi. Di volume 4 ini semakin seru guys ya, dengan gambar Pak Miyamoto ya, dia tuh semakin terdesak. Di sini malah ada adegan dewasanya guys ya. Saya akan sedikit perlihatkan juga ada masa lalu si Nijima sama adiknya Bu Tamao di panti asuhan. Ya. Kenapa dia bisa menggigit lengannya Ibu Tamao, mencabik dengan giginya ya. Seperti bukan manusia saja gitu loh. Nah, di sini juga ada
percobaan percobaan seperti itu ya dari anggota Yakuza ya kepada ketuanya yang sedang koma tuh, dan berakhir seperti itu guys. Kalian yang pembaca dewasa cocok untuk ini ya nggak terlalu, memang buat saya nggak terlalu seberat montage tuh diputar balik guys ya kita ngebacanya ya. Nah di sini ada masa lalu Chikamatsu dan Pak Miyamoto. Nah ini juga ada percakapan yang sangat deep talk ya antara Pak Kurebayashi, seorang politikus kepolisian kalau nggak salah ya, banyak balon kata. Ayahmu komisaris Masato Kaji dan tetap hebat, tapi dia terlalu lurus dan tidak bisa beradaptasi. Itu dia beradaptasi dengan dunia Yakuza dan kepolisian ya. Aku tidak ingin melakukan hal yang sama padamu. Jadi hanya dengan sedikit balon kata kita tuh udah ngerti kalau itu percakapan yang lumayan gawat, percakapan yang kalau kita tidak teliti dengan baik tuh kita bisa dalam gawat guys. Kita tuh bisa dikirim orang untuk diapa-apain gitu, seperti itu guys ya. Oke. Nah di sini juga ada lagi adegan kiss dari Yukito Kaji dengan pacara si Fujitaan ya. Dia tidak ngapa-ngapain, dia di gedung ya berdua doang ya, dipinjemin sama orang Yakuza itu yang ditolong. Tapi ada mana dia adegan dewasa guys ya, ada guys ya. Jadi si Pak Miyamoto ini main ke rumahnya Ibu Tamao, kayaknya dia tuh janda guys ya, ditinggal suaminya kalau nggak salah. Ini tuh bener-bener pasangan serasi guys ya, anjir gila usia dewasa, mantep guys. Set, hujan-hujan dong, apa tidak masalah? Tak mau, tidak apa di kamar ini. Itu dia. Oke, itu dia. Pak Miyamoto dan Bu Tamao sudah melakukan silaturahmi ya di ranjang. Itu dia disensor dengan baik sama penerbit. Oke, terus berlanjut cerita ya. Tuh lagi-lagi telanjang dada ya, karena memang yang gambarnya perempuan guys. Jadi ya mungkin dia terasa itu ya kan. Yang gambar komik ini maksudnya perempuan, dia lebih sering menggambar karakternya yang telanjang dada ya si laki-lakinya. Nah, di sini semakin seru guys di akhir-akhir komik volume 4 guys. Ya, saling mencurigai dan membuat strategi, terus cari orang di klub. Udah ketemu orangnya ya, si Kamoshita ya yang ngebunuh bapaknya ya, nembak dia itu disuruh. Dia juga ketemu sama pembunuh bayaran ya. Itu lihat guys, senpinya udah di belakang badannya dia. Dia bilang, "Apa kau mau ikut bersamaku? Aku tidak keberatan menembakmu di sini, tapi kalau sedekat ini pelurunya bakal tembus. Mungkin saja peluru nyasar akan mengenai orang lain." Jadi dengar sedikit kata-kata dialog pun kita udah ngerti itu ngeri guys. Itu harus ikutin kondisi atau situasi sikon guys ya. Seperti itu. Nah ini juga dia diketahui dia itu polisi yang menembak ayahnya Yukito Kaji guys ya. Dia tuh operasi plastik ya, si Opsir Mizuno. Dia ganti nama menjadi Kamoshita. Ini pisau menembak ayahmu. Jadi kita juga berasa, oh ini kesel banget nih karakter nih guys tuh. Adegan dardor. Nah itu dia. Jadi benar-benar strategi. Dan ini ada klimaksnya nih guys ya di volume 4. Jadi si Pak Sae ini dia tuh mau dihabisi ya sama si pembunuh bayaran. Untung saja ya ceritanya menjadi dihalangin sama truk yang dibawa sama si Yukito Kaji. Sengaja dia untuk menghalangi guys ya. Apa-apaan ini, jadi kan dia nggak ditembak ya si Pak. Jadi Pak Sae-nya selamat guys ya. Tapi ya si Yukito Kajinya terluka ya, tangannya patah. Selesai, itu dia masih ada lagi adegan cintanya Pak Miyamoto dan Ibu Tamao, karakter lagi. Habis ya. Attack on Titan volume 5 ini adalah volume penutup cerita ya, yang gambar sampul itu si Nijima yang sedang memegang shotgun. Seperti apa akhir dari ceritanya? Jadi tuh benar-benar klimaks guys ya. Banyak karakter yang meninggal ya, yang tertembak. Nah ini juga ada
Jadi si Chikamatsu ini dipanggil sama di markas grup Yakuza Shinyo ya. Tuh, orang-orang tua semua guys, karakter guys. Setelah mengadukan padamu, posisinya kebetulan sama dengan tempatmu berdiri sekarang. Dia mengarahkan pistol ke mulutnya dan bundir. Itu dia. Jadi namanya dijual guys ya. Dia ngebukain aib orang ya, si Kino demi Pak Miyamoto ya. Walaupun bosnya itu si Pak Chikamatsu gitu lah guys ya. Nah, setelah ini juga gambar yang gue suka guys ya. Si Chikamatsu sama Miyamoto pada saat masih muda, mungkin usia 30-an ya. Oke. Nah, di sini si Chikamatsu semakin kesel sama Miyamoto, dia bilang gini guys ya, karena kalian pernah lihat nggak adegan di film Yakuza Jepang ya, kalau ada yang melanggar rules atau peraturan, dia berhak harus Miyamoto serahkan jarimu. Jadi tuh jarinya itu harus ya guys ya diiris dan dijadikan sebagai simbol kegagalan ya dalam menjalankan sebuah misi atau apa ya, SOP mungkin ya di dunia gelap Yakuza. Di sini perbincangan antar teman lama yaitu Pak Mukai dengan Pak Kurebayashi yang kesehatannya semakin menurun. Itu dia. Nah, di sini yang jaga ruangannya Pak Kurebayashi si Nijima, dan ada dialog yang saya tidak habis pikir. Itu dia. Ini dia gila banget guys ya. Terus digambarin lah sama komik ini guys, tuh di atasnya. Kalau gitu Kaji putra Anda, lu aku apa? Kau juga putraku. Apa ada orang tua yang tega menyuruh anaknya membunuhnya? Terus digambarin lagi guys. Gila nggak komik ini guys? Wah, ini tidak boleh ditiru teman-teman ya. Saya langsung cepat saja. Tuh, kenapa kau ragu? Seperti bukan kau saja. Akhirnya dia melakukan perintahnya. Si Yukito Kaji menangis. Dan eksekusinya adalah si Nijima dan Chikamatsu bekerja sama guys ya untuk membasmi Miyamoto dan juga Yukito Kaji. Tak kusangka dua pembunuh orang tua ada di tepi tebing yang sama. Langsung saja ini dia tangannya Pak Miyamoto sudah hilang satu ya. Dia ngobrol sama Pak Sae. Oke, di situ lanjut. Eksekusinya si Nijima mau menculik pacarnya Yukito Kaji itu si Fujitaan untuk dibawa ke hotel untuk disiksa ya. Disiksa sama Pak Chikamatsu ya. Jadi tapi ini si Nijima itu bukan orang yang dengan apa ya, membabi buta. Jadi menurut gue tuh si Nijima ini orangnya walaupun kejam dan tidak keprimanusiaan, dia tuh yang penting buat dia itu orangnya kooperatif gitu loh. Lawan bicaranya kooperatif, disuruh masuk mobil, disuruh ngomong apa adanya, disuruh jangan mengganggu, karena kalau di luar dari kesepakatan dia akan berbuat yang lebih buruk lagi gitu loh guys. Seperti itu. Nah, di sini ada adegan dado lagi sih, dado ya guys ya. Seperti itu. Juga Pak Miyamoto kena tusuk di bokongnya, kena dor lagi. Jadi ini adalah adegan klimaks mereka itu ke gedungnya Pak Muka ya untuk menyelesaikan masalah mereka semua. Di sini si Fujitaan minta tolong guys ya. Waduh, dia ketemu lagi sama pembunuh bayaran. Jadi si Yukito Kaji ini tuh terhimpit sama Nijima dan si pembunuh bayaran guys ya. Ini tuh sangat keren guys ya adegannya. Nah itu dia. Ini bisa-bisanya ya Yukito Kaji menepis tembakan 3 kali dari si pembunuh bayaran ini menggunakan sarung dari goloknya, dari golok mataginya dia guys ya, Nagasa ya. Tuh. Tetap si Yukito Kaji bisa bisa sedikit fight guys ya, walaupun tangannya sedang terluka, sedang pemulihan. Nah, ketemulah si ini tuh kayak monster guys ya. Dia tuh orangnya si Nijima. Set, lempar pisau kena, gila, mantep banget guys ya akurasinya. Masuknya dalam lagi. Celup. Buset dah. Ya, ini adegan cukup dewasa guys ya, gila. Oke. Nah, ini perbincangan terakhir ya si Pak Miyamoto dan Chikamatsu ya.
Di sela-sela ini tuh Nijima masih bisa terpukau sama senjata pisau Nagasa yang dimiliki oleh Yukito Kaji sebagai cucu Matagi, guys ya. Jadi dia pakai peredam suara ya, tembakan, guys ya. Jadi banyak adegan-adegan gitu kayak James Bond, guys ya, cekrek gitu, guys ya. Tembak, dor. Nah, itu dia. Di sini beberapa kali, guys ya, adegan sangat genting ya. Ada Yukito Kaji, Nijima, Chikamatsu, dan Pak Miyamoto. Akhirnya bagaimana? Akhirnya kondisinya lumayan kondusif, guys ya. Si Nijima pengen duel sama si Yukito, tapi dia nggak bisa karena kau adalah manusia gitu kan. Pisau ini dibuat untuk bertarung ke hewan buas, bukan ke manusia. Akhirnya Chikamatsu ini udah kehilangan planning dia, semuanya pada nggak mengikuti perintah dia. Akhirnya Akhirnya si Nijima ngetembak salah satu dinding kacanya, guys ya. Jadi kedengaran dari luar ya, kena door ya, si kacanya dipecahin sama si Nijima, guys ya, door, sehingga membuat pancingan dari polisi di luar, guys ya. Jadi banyak pihak yang terlibat, guys ya. Nah, di sini Chikamatsu mau ngelempar bom ya, semua akan kuhancurkan, guys ya, tapi digagalkan. Sangat sedih, guys ya, oleh Pak Miyamoto ya, teman lamanya si Chikamatsu. Dia dorong keluar Chikamatsu bersama bomnya. Benar juga ya, kok yang Miyamoto kok yang paling melenceng dari keinginanku, dia pelukan gitu ya. Tuh pasti ini, guys ya, tewas, guys nih. Meledak dong. Dar. Mantep, guys. Duar. Meledak. Dari langit malam Shinjuku turun hujan darah serta daging Miyamoto dan Chikamatsu. Dan di sela-sela itu ada potongan jari dari Miyamoto, guys ya, karena dia kan habis dihukum, guys ya, sama si Chikamatsu. Si Yukito Kaji nangis, terus Nijima bingung karena ini kan tidak terlalu keprimanusiaan. Nah, akhirnya dia menyerahkan diri ke polisi, guys ya, sama si Yukito Kaji untuk diproses. Nah, cerita di sini di gedung sudah habis. Endingnya itu sangat menyentuh hati, guys ya, dan sangat reinkarnasi. Jadi dia tuh dijatuhkan hukuman mati, guys ya. Nah, di sini ketemu lagi pas saya sama Yukito Kaji sama kakeknya ya, kakeknya si Yukito. Dan dia ini sudah menikah ya sama si Fujitaan, dan ternyata ada anak kecil. Pak saya menyangka mereka itu benar-benar berhubungan pada saat mereka berdua di gedung, tapi enggak, ini adalah anak dari Miyamoto dan Ibu Tamao. Karena Ibu Tamao ini bekerja sendiri tanpa seorang suami karena meninggal tadi kan, meledak bunuh diri kan di gedung, dan karena kesehatannya menurun, jadi dia menyerahkan anaknya itu sama menitipkan anaknya sama si Yukito Kaji. Jadi anaknya Pak Miyamoto dan Ibu Tamao dititipkan di Fujitaan sama Yukito, guys ya. Dan di Ibu Tamao juga dimakamkan di Akita. Dan permintaan terakhir Pak saya adalah dia, ini ada tamu juga ya, Pak Muka ya, yang dulu temannya kakeknya Yukito yang orang Yakuza juga. Seperti itu. Jadi dia ini, guys ya, minta tolong menguburkan jari. Ini dia, guys. Ini jari Miyamoto ya, potongan ya. Dia minta tolong makamkan sebagai jenazah bagian dari tubuh Miyamoto. Gitu, guys. Jadi dikuburkan ya di samping makamnya Ibu Tamao. Jadi benar-benar endingnya itu lega, tapi juga sedih, guys ya. Anak Miyamoto pasti akan tumbuh menjadi anak yang lurus karena dibesarkan Yukito dan kakeknya yang menjadi Matagi. Lalu suatu saat dia akan menjadi secercah cahaya yang dibutuhkan dunia ini. Habis. Ada lagi afterword dari Kikomonden. Seperti itu. Habis, guys. Promosi komik Giant Killing dan AOT dan Ouroboros. Oke, maaf kalau durasinya lagi-lagi sangat lama karena memang seperti itulah gaya saya mereview komik. Teman-teman, terima kasih buat sudah nonton video ini dari awal hingga akhir.
Aduh, jatuh mau saya. Maaf. Ya, teman-teman, saya sangat senang ya bisa membaca dan mereview buat teman-teman. Kalau teman-teman merasa video ini spoiler banget ya, ya bersyukur kalian berarti ada hiburan dan kalian bisa tersemangati beli komik ini guys ya. Kalau kalian, saya sarankan kalian beli satu set full biar nggak kayak saya gitulah, ngumpulin sedikit demi sedikit. Tapi ini benar-benar wajib teman-teman baca yang berusia dewasa dan teman-teman yang suka untuk cerita kayak Yakuza. Ini benar-benar Yakuza banget, romansnya juga dapet ya. Terus ya pokoknya benar-benar yang suka montage harus koleksi komik Yukito. Kalian punya rekomendasi komik Yakuza apa lagi? Boleh komen di bawah. Terima kasih buat sudah nonton. Sekali lagi mohon maaf kalau gaya saya mereview kurang jelas, kurang oke, atau ya terlalu lama durasinya. Mohon dimaafkan, dimaklumi. Sampai ketemu di konten komik kalian. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Sehat selalu teman-teman. Semangat baca komik. Bye-bye. Bagus sekali komik ini guys.